Apa tanggapannya saudara Aris Budiman? Berkaitan dengan yang mana tuh, Pak? Berkaitan dengan pertama soal Anda membuka persoalan di KPK dan kemudian juga soal ketersinggungan Anda dengan emailnya saudara Novel Baswedan, dan kemudian juga ada di sini narasumber yang menyalahkan Anda dengan membawa masalah itu ke KPK, tidak menyelesaikan secara internal di KPK. Baik Pak Karni, terima kasih. Saya ingin mengklarifikasi sedikit ya, terkait yang pertama, yang ketiga tadi dulu, bahwa ini kan masalah internal, kenapa dibawa keluar? Ya betul, barangkali kalau dikatakan itu masalah internal. Ada saudara Novel mengirimkan email yang saya tahu betul itu mengandung unsur pidana, karena saya sendiri kan seorang penyidik. Itu sudah diproses dalam pemeriksaan di PI. Saya ceritakan sedikit kronologisnya barangkali ya. Pada saat itu terjadi, dikirimkan email kepada saya baca, saya sangat tersinggung, tentu marah, merasa terhina, tetapi saya berusaha tenang. Dan sore hari kalau tidak salah, saya dengan Pak Deputi menghadap pimpinan, Deputi Penindakan ya, menghadap pimpinan, dan pada saat di pimpinan beliau menanyakan kepada saya katakan bahwa saya tenang menghadapi ini, tetapi tentu saya sebagai seorang pimpinan, kemudian sebagai seorang manusia ya tersinggung dengan ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam email tersebut. Kemudian saya dikatakan oleh pimpinan, oke, kalau gitu, artinya saya berupaya legowo menerima ini. Tapi harapan saya sebenarnya supaya itu ada tindakan. Seharusnya lembaga mengambil tindakan seperti apa. Itu seminggu tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan yang diambil oleh lembaga. Kemudian suatu saat saya menghadap lagi kepada pimpinan. Lalu saya katakan kepada pimpinan, kok sampai sekarang tindakan lembaga ini yang seorang penyidik memberikan surat email yang saya tahu sifatnya seperti itu tidak diproses. Lalu pada saat itu pimpinan mulai proses, mulai PI dipanggil, direktur, dan saya mulai memberikan keterangan ke sana. Dalam perjalanannya kurang lebih 1 minggu, hampir 2 minggu, saya mendengar itu di hold, ditahan ya, tolong dihentikan dulu, karena saya tidak tahu apa, katanya mau diselesaikan internal. Lalu kemudian kami dipertemukan. Saya dengan, jadi seolah-olah seperti dua pihak sebenarnya itu. Penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri dengan saya sendiri. Lalu disitulah muncul luar biasa kata-kata yang ditujukan kepada kami, ada intruder, penyelundup, pembocor rahasia-rahasia yang ada di dalam KPK. Lalu penyidik kami ini, Polri udah mulai gerah dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Seperti itu, dan itu kan tuduhan-tuduhan yang belakangan ini banyak sekali muncul, dituduhkan kepada kami. Dan pada saat itu, di antara mereka ada yang mengatakan ini yang masalah sepele, dan itu saya marah, benar-benar marah. Saya katakan ini bukan masalah sepele, ini masalah kehormatan saya sepanjang perjalanan karir saya, sepanjang hidup saya berupaya pertahankan yang seperti ini. Lalu saya ceritakan sedikit sepintas bagaimana saya meraih karir saya. Saya merangkak. Saya orang yang saya bukan perwira cengeng yang cuma sekali tidak lulus sekolah langsung marah-marah dan sebagainya. Saya 7 kali mengikuti tes SPIN. Saya ikuti semua sekolah-sekolah. Kalau ada yang bilang sekolah saya ada yang dibeli, termasuk sekolah saya sampai S3, itu bohong. Bisa dicek
disertasi saya, tesis saya di perpustakaan UI itu ada itu semuanya. Saya lakukan penelitian saya etnografis. Saya tahu betul sebagai seorang peneliti seperti itu yang saya gambarkan lah, ya anunya di yang saya jelaskan pada saat itu, termasuk bagaimana saya menggambarkan saya berupaya anak saya untuk menjaga integritas seperti itulah, lalu saya berupaya tidak membantu anak saya waktu mau daftar sekolah. Itu baru setelah itu dilanjutkanlah pemeriksaan. Ya karena ada yang menyatakan sepele itu dilanjutkan pemeriksaannya, dan setelah dilanjutkan pemeriksaan itu saya tahu sebagai seorang penyidik bahwa ini mengandung unsur pidana. Kalau dia ada pidana berarti artinya itu pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat itu seharusnya ditempuh Dewan Pertimbangan Pegawai, dibentuk DPP itu. Tetapi langsung diambil keputusan oleh pimpinan tanpa melalui DPP. Langsung di SP2. SP2 itu pun langsung diproteskan semuanya. Kan seperti itu. Lalu ditulislah di media nasional juga, kalau tidak salah itu. Di situ saya lalu merasa tersinggung berat juga. Saya pikir keterlaluan. Lalu saya sebenarnya waktu itu sudah mau melapor, waktu sekitar bulan Maret atau April kalau nggak salah, saya akan melaporkan. Tetapi kan alangkah tidak manusiawinya saya, saudara Novel mendapat musibah seperti itu, lalu saya batalkan. Nah sepanjang kurang lebih 6 bulan, saya melihatkan situasinya seperti itu. Saudara Novel melimpar isu-isu yang tidak proporsional di media dan sebagainya. Saya pikir ini akan berkembang terus kalau seperti ini. Maka pada tanggal 13 itu saya laporkan. Karena saya melihat itu ya sejarah perjalanan perkara itu kan seperti itu. Jadi kalau saya selesaikan di dalam barangkali tidak akan tuntas. Lalu saya laporkan pada saat tanggal 13 karena saya tahu betul itu sehari sebelum kadaluarsa perkara itu habis. Ya. Jadi tanggal 14 Februari saya diserang dengan email. Kemudian tanggal 14 Agustus di sidang perkara Miriam, nama saya mulai disebut-sebut dan sebagainya, dan itu sangat mematikan, sangat luar biasa menyakitkan bagi saya itu. Dituduh bertemu dengan anggota DPR dan saya tahu betul itu pidana itu. Dan saya tahu betul itu siapa penyidik-penyidik dan pegawai KPK yang bertemu dengan pihak-pihak terkait perkara. Itu saya sudah laporkan ke PI. Pada saat diperiksa saya jelaskan semuanya. Itu. Dan salah satu yang saya laporkan juga di penyidik Polri tentang media-media yang dengan tendensi sekali menuduh saya luar biasa seperti itu. Dan itu tidak pernah saya lakukan. Kemarin saya di DPR saya jelaskan, satupun anggota DPR tidak ada yang saya kenal. Saya memang mengenal Pak Weni Warou. Beliau adalah direktur saya waktu saya di Bareskrim Polri. Saya salah satu penyidiknya. Itu. Tapi tentu beliau juga selama saya di sana kalau mendampingi pimpinan nggak pernah ketemu bertegur sapa karena saya langsung pulang. Itu penjelasan saya barangkali Pak Karni ya. Saya Halo? ini semacam analisa bahwa ketika Anda masuk KPK itu friksi antara KPK dan Polri itu sudah tajam sekali. Sehingga saya juga bisa memahami kalau ada semacam penolakan lah atas kedatangan Anda dan mungkin juga orang-orang yang akan Anda rekrut setelah itu. Yang ingin saya tahu, semacam apa gambaran klik-klik yang Anda sebut di KPK tersebut? Begini Pak Karni, memang seperti yang saya jelaskan dulu itu di DPR pun saya katakan, secara formal di depan tidak seperti kelihatan memang ya.
Tetapi ini yang kalau saya katakan kemarin kan bilang wajar kalau ada friksi di dalam suatu organisasi. Loh, 29 tahun saya berkarir, itu hal yang sangat wajar. Konflik dan sebagainya hal wajar dalam organisasi. Itu konflik malah justru bisa memacu produktivitas kalau kita bisa mengelola konflik itu dengan baik. Saya tahu itu Pak Karni. Tapi yang saya hadapi ini menurut saya adalah intrik. Itu tidak kelihatan siapa yang digerakkan. Kenapa saya bilang seperti kemarin, jaringan. Itu jaringannya ada di SDM, ada di pengawas internal, ada di setiap kedirektoratan itu. Dan ini kan saling terkait. Nah, seperti misalnya saya mau merekrut penyidik, itu semua udah persetujuan pimpinan dan ada tulisan-tulisan persetujuan disposisi dari semua pimpinan. Itu, tetapi pada saat dieksekusi, itu tidak terlaksana. Kan seperti itu, Pak. Jadi tidak terlaksana. Lalu saya pikir, kalau kita mau begini terus, jadi efektivitas kita itu bisa terganggu. Nah, seperti itu, Pak Karni. Memang tidak orang mengatakan, wah itu kan biasa friksi dalam ini. Tapi menurut saya bukan itu yang saya hadapi. Itu, Pak. Bagaimana dengan katakanlah wewenang atau kekuasaan dari pimpinan? Apakah pimpinan di bawah pengaruh para karyawan, ataukah pimpinan segan atau tidak berani bertindak kepada hal-hal semacam itu? Saya tidak bisa berpendapat seperti itu. Tentu beliau-beliaulah yang merasakan barangkali itu. Tetapi yang saya alami, yang seperti itu Pak Karni. Itu. Tentu kan beliau-beliaulah yang pimpinan yang tahu pengaruh-pengaruh itu, Bang. Bagaimana harapan Anda ke depan? Saya sih mengharap, dalam satu organisasi yang baik, kita nggak bisa seperti ini. Ya, saya takut, seperti ini. FBI itu ada namanya G. Edgar Hoover. Itu 38 tahun, lebih dari separuh umur hidupnya, menjadi direktur FBI. Semua presiden Amerika, 5 atau 6 orang kalau nggak salah itu, nggak bisa menggantikan dia. Itu, Pak. Coba bayangkan kewenangan luar biasa yang kita miliki seperti itu. Ya, pada tahap penyelidikan kita udah bisa mencari, taping dan sebagainya. Itu. Nah, G. Edgar Hoover tahu sisi gelap dari semua politisi. Jadi dia bisa bertahan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu, Pak. Itu aja yang saya harapkan sebenarnya. Kita selamatkan KPK. Jangan sampai, memang orang lain orang lain barangkali melihat saya ini pikiran liar dan sebagainya, atau seolah-olah mengada-ada. Saya di dalam, Pak. Saya seorang polisi, penelitian saya itu etnografis. Ada buku pedoman saya waktu saya melakukan penelitian itu, di sampulnya itu menyatakan, ya, kalau Anda melihat riak air, tapi etnografi melihat dalamnya lautan. Nah, seperti itulah peneliti etnografis. Dan perlu juga Pak Karni tahu, saya polisi yang penyidik. 29 tahun saya berkarir. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita antisipasi, Pak. Harus kita antisipasi, ya. Itu lembaga yang sangat terhormat, KPK itu. Lembaga yang sangat terhormat. Tolong, banyak sekali orang terhormat di dalam bekerja. Ini jangan dibawa antara seolah-olah saya ingin menggembosi KPK. Tidak ada sedikit pun niat saya. KPK itu yang lembaga yang sangat terhormat. Saya kasih gambaran lagi. KPK ini kan seperti lembaran putih, ya, lembaran putih. Satu titik noda saja itu udah harus kita bersihkan. Seperti itu, Pak Karni. Nah, ini yang dilakukan oleh
orang-orang terhadap saya, itu seperti dilempar kotoran sebenarnya ke dalam itu. Tetapi tindakan yang kita ambil seperti biasa saja. Ini direktur penyidikan, Pak, direktur vital di dalam lembaga sesuci KPK, yang seputih KPK, dilemparkan kotoran. Kita tidak bereaksi apapun. Ya, Pak Karni bisa melihat seperti itu. Nah, waktu kejadian pertama, bukan saya yang dipanggil, Pak. Pak Pardi Dirtut, walaupun memang saya bersahabat baik sekali dengan beliau. Pak Pardi mengatakan kepada saya, Pak Aris, tadi pimpinan mengatakan ini seperti Pak Aris tenang, semuanya kita klarifikasi lewat PI. Setelah pemeriksaan PI baru kita ambil umumkan atau klarifikasi kepada masyarakat. Pak Karni bisa bayangkan, ya 6 bulan yang lalu perkaranya kan belum selesai nih. Nah, ini kotoran yang dilempar ke KPK, apakah harus dibiarkan? Ini kan seminggu loh, lebih hampir 2 minggu, belum ada reaksi apapun. Ya, reaksi apa? Ini direktur penyidikan yang vital di KPK ini. Lembaga suci dituang kotoran ke sana. Lalu saya berpikir, ini bahaya sekali. Saya biarkan seperti ini, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, terbentuklah di belakang benak kepala masyarakat, ya, benak kepala masyarakat. Ini direktur korup minta uang kepada DPR untuk menyelamatkan kasus IKTP. Kan itu terbentuk seperti itu nanti. Setelah terbentuk, dia bertemu lagi dengan anggota DPR. Pasti banyak sekali jaringannya dia di DPR ini. Pantas kuat sekali dia di sana. Dan seperti itu yang akan terbentuk. Lalu pada saat yang sama DPR memanggil saya. Saya memilih, ya itu lembaga negara. Saya datang ke sana. Itu, Pak.